Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali Tablik Akbar untuk kesempatan kali ini dengan mengambil tema yang cukup menarik, yaitu menembus alam ruhaniyah atau menembus alam gaib. Pada segmen berikut ini bahasan kita akan mengulas yaitu tentang fenomena yang terjadi di masyarakat dan sampai saat ini masih terus terjadi dan dilakukan. Salah satunya adalah ritual-ritual pengusiran jin, kemudian mempercayai benda-benda pusaka. Padahal itu justru menunjukkan kepada kita bahwa kita ternyata telah mempersempit makna gaib itu sendiri, seperti yang telah dijelaskan oleh Habib tadi. Lantas benarkah ritual-ritual seperti ini pernah diajarkan oleh Rasulullah? Kita akan bahas masih bersama guru kita Habib, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku yang memuliakan, juga para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kita pahami bahwa hal-hal yang membawa manfaat dan mudarat itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk. Makhluk adalah pengantarnya. Jadi sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat hijrah ke Madinah sudah turun fardu salat, para sahabat diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, kami melakukan salat menghadap kiblat selama 16 sampai 17 bulan. Setelah itu menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 sampai 17 bulan. Setelah itu mengarah ke kiblat. Kita singkatkan saja. Nabi SAW menghadap ke kiblat di saat itu belum Fatah Makkah. Kiblat masih penuh patung. Kenapa sujudnya ke Ka'bah padahal di dalam Ka'bah masih penuh patung? Karena bukan menyembah Ka'bah, tapi menyembah Allah. Cuma mengarahnya saja. Butuh satu arah untuk umat ini, dipilihkan oleh Allah Ka'bah. Walau di dalamnya ada patung, bukan menyembah patungnya. Nabi tidak sujud pada patung, padahal ada 360 patung di dalam Ka'bah sebelum Fatah Makkah. Tahun 8 Hijriah barulah Fatah Makkah dibersihkan dari patung berhala. Maka Ka'bah tidak bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali karena Allah yang memberikannya untuk kita, kemuliaan, salat di Masjidil Haram dan lain sebagainya. Juga Hajarul Aswad. Nah ini Hajarul Aswad ketika diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, berkata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda, kau ini cuma batu. Kalau Rasul kau ini tidak bisa membawa manfaat dan mudarat. Walaupun Hajarul Aswad itu ada riwayat yang mengatakan didatangkan dari sorga, mau batu dari sorga, mau batu dari barat, dari timur, tidak bisa membawa manfaat dan mudarat kecuali karena Rasul menciummu, aku pun menciummu. Nah, disinilah menjadi orang-orang berebutan menyentuh atau mencium Hajarul Aswad. Hajarul Aswad tidak membawa manfaat dan mudarat, tapi setelah disentuh Muhammad jadi sunnah menyentuhnya dan menciumnya karena sudah dicium Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah disinilah saudara-saudariku yang muliakan titik yang perlu kita perlukan. Wah, saya kepengen lulus ujian, pengen ziarah kubur. Ziarah kuburnya untuk ibadah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau seandainya diniatkan untuk ibadah, untuk terkabulnya hajat kita, pakai itu berupa puasa, pakai itu berupa ziarah, pakai itu berupa doa atau tawassul dan hal itu boleh-boleh saja. Tapi jangan sesekali mengatakan makhluk mampu memberi manfaat melebihi Allah. Sama seperti kita bicara begini, saya sembuh karena saya ke dokter itu. Bukan dokter yang menyembuhkan kita, asal tidak ada i'tikad di dalam hati kita dokter lebih mampu dari Allah. Kalau kita katakan nggak ada urusan sama Allah, dokter yang nyembuhin saya, syirik. Tapi kalau kita bicara dokter itu, saya karena berobat ke dokter itu saya sembuh, tapi di hati kita tidak ada niat bahwa dokter itu lebih dari Allah, dokter itu lebih dari Tuhan. Tidak, manfaat dan mudaratnya adalah dari Allah. Cuma Allah yang kehendaki, entah lewat dokter itu atau lewat obat itu atau tidak berobat sama sekali. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu berbuat dengan kehendaknya. Saudara-saudariku yang kumuliakan, ketika kita mengetahui bahwa godaan setan dan iblis itu yang tidak terlihat oleh kita kasat mata menggoda kita ke arah hal-hal yang hina di dalam ibadah kita, hingga berkata Imam Ghazali, hati-hati dengan godaan setan di dalam ibadah. Bentuknya ibadah padahal dosa.
bentuknya solatnya hanya ingin karena dipuji orang lain, jadi ibadah, solatnya maksiat. Itu jahatnya iblis. Iblis lihat di manusia udah gak mau dia berbuat dosa, dia menghindari perzinahan, perjudian, narkotika, dia hindari dosa-dosa, dia cari ibadahnya dirusak, dia beribadah dirusak. Namun saudara-saudariku yang kemuliakan, di sini juga ada makna bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada hamba-hambanya berupa pertolongannya dan pengampunannya, dan melipat gandakan daripada pahala manusia 10 kali hingga 700 kali lipat. Maka oleh sebab itu jangan putus asa dengan godaan syaitan dan godaan iblis. Dan mengenai hal-hal yang bersifat benda, jika niatnya tabarrukan karena Allah Subhanahu wa taala, hal itu sudah terjadi di masa lalu. Maka, dan hal itu diriwayatkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih, bahwa diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, para sahabat ketika Rasul selesai berwudu, para sahabat mengambil bekas air wudu Nabi dan mengusapkan ke wajahnya dan ke tangan mereka. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Namun niatnya ibadah, bukan niatnya berebut karena benda, tapi karena ibadah. Benda itu disentuh oleh Nabi SAW seperti Hajarul Aswad. Hal itu dibiarkan oleh Rasul SAW, bahkan Rasul memperbuatnya. Bahkan Rasul bertabarruk dengan bekas doanya Nabi Ibrahim. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari sebelum turunnya ayat ittakhidhu min maqami Ibrahim musalla, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ardah bertanya pada Rasul saat Rasul tawaf, ya Rasulullah, di sini tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Makam Ibrahim itu di Masjidil Haram, ada yang disebut makam Ibrahim. Itu bukan kuburannya Nabi Ibrahim, makamnya Ibrahim. Maksudnya tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Selepas membangun Ka'bah, beliau berdiri dan berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu doa Nabi Ibrahim. Di sini kan tempat berdirinya Nabi Ibrahim, kata Sayyidina Umar. Bolehkah kita sholat di sini? Maka Rasulullah SAW sholat 2 rakaat di situ di makam Ibrahim, tempat pijakan bekas kakinya Nabi Ibrahim berdoa. Makam Ibrahim dulu ada tempatnya, batu yang menonjol, terdapat 2 telapak kaki yang membekas dulu, sekarang sudah diratakan. Hadirin hadirat yang dimuliakan, lihat foto Ka'bah yang zaman dulu, ada tuh seperti kubah emas di depan Ka'bah, itu bekas kaki Nabi Ibrahim. Rasul salat di situ, turun ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah tempat berdiri doanya Nabi Ibrahim itu tempat salat. Rasul, Allah Subhanahu wa taala setujui perbuatan itu, mengambil keberkahan dari bekas tempat doanya Nabi Ibrahim. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah berbuat itu. Namun di sini ada satu perbedaan, bagaikan rambut saja tipisnya. Begitu ia mengarah kepada makhluknya, maka ia bisa jatuh kepada hal-hal yang hina. Demikian, Ustaz Agung, silakan. Subhanallah, luar biasa sekali. Jadi pada intinya manfaat dan mudarat sesungguhnya berasal dari Allah. Lantas mengapa dalam kehidupan kita yang semakin lama semakin sulit ini, kita terperdaya dengan keajaiban semu yang diciptakan oleh makhluk-makhluk Allah? Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Tabligh Akbar. Ya ilahi wa maliki anta ta'alam kayfa hali wa bimada halla qalbi min humumin wa istighlali fatadarakni bilutfi minka ya maula al-mawali ya karim al-wajhi izni qabla ayyam نسباري الله 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 كلما ناديت يا الله يا عابد يا الله كلما ناديت يا الله يا عابد يا الله. Rexonamen Adventure.